Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi sama Bu Nara. Nah, di video kali ini Bu Nara akan menjelaskan tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem di pembelajaran. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di samping ya. Sekarang, perbedaan apa saja yang dapat kalian jelaskan dari kedua gambar di samping? Baik anak-anak, sekarang dengarkan Bu Guru membacakan cerita ya. Udin sangat bergembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Begini, Udin. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Lalu Lani, apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Udin, tentu saja. Aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Lalu Edo, wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Lalu Udin menjawab, buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Lalu Beni, apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Lalu jawab Udin, menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita baca bersama-sama ya. Ekosistem semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tidak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput.
Baik anak-anak, setelah kita baca bacaan ini, Bu Guru minta tolong agar kalian menuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan ada paragraf, pikiran utama, dan informasi penting. Silahkan kalian isi ya anak-anak. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengisi pokok pikiran, sekarang kita baca bersama-sama lagi ya. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Dia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Dia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Ada yang tahu bagaimana? Oke, kalau belum tahu, lanjutkan ya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun, seperti ulat, rusa, dan zebra. Merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Contohnya sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing, demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, anak-anak, setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan ya. Jangan lupa tuliskan pertanyaanmu di lembar yang Bu Guru berikan ya. Silahkan kalian catat di sini ya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye.